Dilihat apakah anak ini gejalanya memburuk atau tidak. Kalau seandainya memburuk, misalnya napasnya kok jadi sesek gitu. Cuman kalau anaknya terlalu kecil, kadang-kadang dia kan nggak bisa bilang mama sesek gitu kan. Kadang-kadang kita bisa mengamati. Jadi kalau cuping hidungnya kembang kempis, ini lubang apa? Cuping hidung ya. Cuping hidungnya ketika bernafas dia ngembang kempis lagi ngembang kempis, terus dibuka pakaiannya di dadanya itu kan kita ada tulang iga ya. Antara tulang iga sama tulang iga dagingnya itu kayak kesedot ke dalam. Nah, itu menunjukkan anaknya sesak. Terus kedengeran suara nafasnya. Suara nafas sesak gitu. Itu atau demamnya tinggi atau dia mual terus-menerus sehingga tidak bisa menerima makanan atau dia diarenya banyak banget. Itu ya sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Vitamin A harus dibanyakin, apalagi untuk orang tua nih supaya bisa apa ya namanya menghadapi, supaya nggak khawatir anaknya terkena campak. Kita kan harus menjaga imun tubuhnya. Nah, imun tubuh kan makanan itu cuma satu sisi ya. Masih ada juga tidur, masih ada juga olahraga. Nah, untuk makanan nggak cuma vitamin A aja, tapi basically semua kadar nutrisi harus dipenuhi supaya sistem imun anak ini bisa berfungsi dengan baik. Jadi termasuk juga vitamin D. Kan kalau waktu Covid tuh, vitamin D rame banget kan. Duit vitamin D itu. Iya sih. Itu buat ibu-ibu ya, emak-emak itu buat orang gitu tuanya kan. Itu sih. Iya, vitamin D itu sangat penting gitu kan. Nah, terus termasuk juga protein, ya kan, lemak baik. Terus sayur, buah, probiotik itu semua menjadi asupan nutrisi yang lengkap supaya sistem imunnya bagus. Dan supaya gizinya juga bagus. Iya. Sama nutrisi juga. Ada tidur, ada olahraga. Saya simpan aja nih buat segmen selanjutnya ya. Tapi yang saya mau bahas sekarang adalah soal ketika anaknya udah kena campak nih, Dok. Apa yang harus dilakukan orang tua? Ya, melihat gejalanya, terus memberikan obat sesuai gejala. Anaknya diminta untuk istirahat total, dijaga kecukupan cairannya. Kalau misalnya anaknya mual atau misalnya anaknya nafsu makannya turun, mungkin bisa diakalin dengan ngasih makanannya atau minumannya sedikit-sedikit tapi sering gitu. Terus dilihat apakah anak ini gejalanya memburuk atau tidak. Kalau seandainya memburuk, misalnya napasnya kok jadi sesek gitu. Cuman kalau anaknya terlalu kecil, kadang-kadang dia kan nggak bisa bilang mama sesek gitu kan. Kadang-kadang kita bisa mengamati. Jadi kalau cuping hidungnya kembang kempis, ini lubang apa? Cuping hidung ya. Cuping hidungnya ketika bernafas dia ngembang kempis lagi ngembang kempis, terus dibuka pakaiannya di dadanya itu kan kita ada tulang iga ya. Antara tulang iga sama tulang iga dagingnya itu kayak kesedot ke dalam. Nah, itu menunjukkan anaknya sesak. Terus kedengeran suara nafasnya. Suara nafas sesak gitu. Itu atau demamnya tinggi atau dia mual terus-menerus sehingga tidak bisa menerima makanan atau dia diarenya banyak banget. Itu ya sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Sepengalaman Dokter Santi, biasanya berapa lama sih kalau anak terjangkit campak tuh sampai bisa benar-benar sembuh ya? 10 harian sih. 10 harian. Tapi kalau imunnya nggak begitu bagus bisa sampai 2 minggu. Nah, ini kalau udah kena campak nih ya, kan harus hati-hati juga untuk memberikan cairan sama makanan juga. Biasanya makanan apa nih yang dianjurkan selama anak ini kena sakit campak ini? Agak susah ya. Sepanjang makanan itu tidak memicu mual muntahnya, jadi jangan kasih yang asem-asem, yang pedes-pedes, atau yang menambah atau yang goreng-goreng, ya, yang goreng-goreng atau yang keras-keras. Kalau yang goreng-goreng dan garing-garing itu, kalau digigit, ditelan, itu kan permukaan yang keras bisa membuat tenggorokannya itu tambah sakit. Padahal dia lagi batuknya kering, biasanya area tenggorokannya itu suka sakit gitu. Jadi goreng-goreng mungkin dihindari dulu, asam pedas dihindari dulu. Sebenarnya treatmentnya agak mirip dengan kalau kena batuk ya atau kena pilek ya kan. Betul. Karena kan yang terjangkit adalah si tenggorokannya. Jadi kan jalannya juga. Dan nafsu makan anak kan juga jelek kan. Biasanya penyakit virus membuat nafsu makan itu turun apapun virusnya. Terakhir nih dari Love, selain minum
minum obat dari dokter, apa yang bisa saya lakukan di rumah untuk membantu mempercepat kesembuhan atau setidaknya mengurangi rasa tidak nyaman ya terkait Untuk demam atau mempercepat ruam? kesembuhan, biasanya kita pompa nutrisinya. Jadi bisa dimengerti susah karena nafsu makannya turun gitu. Tapi diusahakan makanan yang dimakan itu makanan yang bergizi, jaga kecukupan cairannya, istirahat total. Itu yang bisa mempercepat dan jangan stres. Kadang-kadang orang kalau udah berumur itu seringkali berpikir yang enggak gitu loh. Ini dia sering banget ya, oma-oma, opa-opa gitu. Coba mungkin ditemenin, lebih banyak dihibur, diajak ketawa-ketawa biar untuk dia happy, ditemenin memperbaiki gitu. mentalnya juga, ya kan, supaya bagus juga pikirannya. Iya. Oke, kita balik lagi ke anak nih. Tadi selain makanan yang harus diatur adalah soal tidur dan olahraga. Ini agak susah sih kalau untuk ngatur tidur dan olahraga anak ya. Ini kalau untuk si Sesa enggak sih, karena emaknya tidur gitu. Ibunya Sesa kalau nonton Anda hebat. Tidur olahraga nih, ini gimana nih kalau buat anak-anak nih? Sebetulnya anak-anak itu kan mencontoh ya. Jadi kalau anak-anak susah tidur, susah olahraga, berkacalah. Ambil kaca gitu kan. Terus iya ya, gue sendiri juga tidurnya malam-malam gitu ya. Coba berubah gitu, karena anak itu mencontoh. Jadi dan menegakkan disiplin. Kalau anak-anak tuh tidurnya ada aturan khusus nggak sih? Ada. Ada. Tergantung umur. Nanti tinggal dilihat aja, dibuka di internet kebutuhan anak, tergantung umurnya berapa. Oh, gitu. Beda-beda. Oh, klasifikasi umurnya itu kelompok gitu. Ada kelompok umurnya balita, remaja muda, dewasa gitu. Tapi rata-rata sekitar 9. Nggak hafal atuh. Oh enggak. Banyak banget. Tapi rata-rata itu kalau anak-anak itu sekitar 9 sampai 10, makin dia dewasa 7 sampai 9. Oke. Lantas kalau gitu kebiasaan apa aja nih yang harus diajarkan orang tuanya buat anak-anak supaya nggak ketularan atau nggak terjangkit campak? Jaga kebersihan. Ya, cuci tangan. Terus menjauh kalau temennya ada yang sakit gitu kan. Terus untuk guru-guru di sekolah mungkin lebih mengamati siswa-siswinya. Kalau seandainya ada yang sakit mungkin boleh segera dipisahkan ke UKS. Biasanya kan sekolahan ada UKS, dipisahkan kemudian diminta untuk dijemput supaya tidak berpotensi menyebar ke satu sekolah gitu. Kemudian jangan suka berbagi alat makan maupun berbagi makanan. Sebenarnya bukan, kalau ngajarin nggak berbagi makanan susah juga ya. Ya sebenarnya niatnya baik sih ya, berbagi. Jangan kalau mau berbagi makanan, misalnya mau makan apa ya, misalnya roti gitu, ya udah dibelah. Terus yang mau dibagi ya dibagi, tapi jangan satu roti digigit, terus digigit lagi temennya, digigit lagi, atau gantian kalau gitu. Contohnya minum, misalkan minuman yang di plastik, jangan sampai sedotannya di sharing kalau mau ya. Susah juga sih kalau misalnya ganti sedotan gitu kan. Pertama pencemaran gitu kan, pencemaran lingkungan. Kedua pas dia nyedot kan balik lagi ada jigongnya sedikit yang turun kan, kebayang nggak sih? Iya. Tetap susah gitu. Jadi biasakan untuk tidak berbagi ya. Kalau mau berbagi, kalau saya mungkin, saya nggak tahu ya, dibilang egois mungkin egois gitu. Jadi kalau saya dulu ngajarin anak-anak saya kalau mau dibagi misalnya, ya udah kamu minum dulu, kalau kamu udah rasa cukup, sisanya dibagi. Habis dibagi teman-temannya udah jangan balik lagi ke dia gitu, udah nggak boleh diminum lagi. Atau minta sedotan yang banyak aja ya untuk. Ya tapi tetap aja kalau disedot kan sebagian dari ludahnya itu akan masuk juga kan. Kalau minuman ya. Kalau makanan mah gampang ya. Kalau makanan kan tinggal dipotek gitu, dipotek tuh apa, tinggal dibelah gitu kan, dibagi-bagi. Ya. Agak susah memang ya, harus, tapi itu harus diajarkan. Terus untuk anak-anak dibiasain juga kalau batuk, kalau bersin itu di lengan bawah. Jadi jangan haji di depan muka orang gitu. Karena kalau dia sakit, kasihan yang di depannya itu akan ketularan. Kalau nggak di lengan bawah, pakai bagian yang jarang apa? Kalau saya ingat kata-kata itu pakai bagian yang jarang untuk menyentuh bagian lengan bawah itu. Iya, lengan bawah. Jadi kayak atau mungkin telapak kaki kan itu jarang disentuh juga.
atau agak susah ya. Bagaimana itu caranya batuk di telapak kaki gitu ya. Mungkin Mas Sony teman-temannya waktu SMP, SD boleh bercerita bagaimana caranya masa lalunya Mas Sony kalau batuk di kaki gitu, gimana jangan bicara masa lalu, mending kita fokus untuk memperbaiki masa depan dengan cara menjaga kesehatan supaya jangan sampai terkena campak, dan jangan lupa juga vaksin anaknya itu karena sangat berpengaruh vaksin itu ya. Iya, berpengaruh nggak cuma melindungi dia tapi juga melindungi orang-orang yang kelompok rentan itu.